Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mulyati Yantahin STMT selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Matematika Distrik serta teman kelas saya yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini, yaitu tentang algoritma dan teori bilangan bulat. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Istiqamah selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Irfan sebagai pemateri kedua dan Ahmad Nusul Saputra sebagai pemateri ketiga. Adapun pokok pembahasan yang akan kami paparkan: pertama, pengertian algoritma; kedua, bentuk dasar algoritma; tiga, klasifikasi algoritma; empat, contoh soal algoritma; lima, pengertian bilangan bulat; enam, sifat bilangan bulat; tujuh, operasi hitung bilangan bulat; dan kedelapan, contoh soal bilangan bulat. Pertama, pengertian algoritma. Kata algoritma berasal dari kata algoritmi, ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Beliau merupakan matematikawan yang berasal dari Persia yang ditemukan pada abad ke-9. Dari masa ke masa, kata algoritma mulai berkembang di abad ke-18. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Dalam ilmu matematika dan komputer, pengertian algoritma merupakan prosedur dari beberapa langkah demi langkah untuk perhitungan. 2. Bentuk dasar algoritma. Algoritma sendiri mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu algoritma sekuensial, algoritma perluangan, dan algoritma percabangan atau bersyarat. Algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Algoritma perluangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Sedangkan algoritma percabangan atau bersyarat merupakan algoritma yang menjelaskan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. 3. Klasifikasi algoritma. Algoritma dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu pertama, algoritma rekursi. Algoritma rekursi ialah suatu algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang kali hingga pada kondisi tertentu dapat tercapai. 2. Algoritma logikal. Algoritma dapat dilihat sebagai sebuah logika dedukasi terkontrol. 3. Algoritma serial, paralel, atau terdistribusi. Algoritma serial menjalankan satu instruksi algoritma setiap waktu. 4. Algoritma deterministik atau non-deterministik. Algoritma deterministik dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan keputusan tepat di setiap langkah-langkah dari sebuah algoritma. 5. Algoritma perkiraan. Algoritma perkiraan mencari perkiraan terdekat dengan solusi benarnya. Dan keenam, algoritma kuantum. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan hormat, Irfan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Kita masuk ke bagian contoh soal algoritma. Contoh soal algoritma yang pertama yaitu menghitung luas segitiga. Seperti analisis, yang pertama yaitu input, alas dan tinggi. Yang kedua yaitu luas segitiga, alas kali tinggi 1/2. Yang dimana algoritma yang pertama yaitu masukkan nilai alas dan nilai tinggi segitiga. Yang kedua, maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Yang ketiga, rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi 1/2 kali alas kali tinggi.
Yang keempat yaitu nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran. Yang bagian B itu seperti flow chart, yaitu di mana kita mulai input alas ke input tinggi ke luas, yaitu alas kemudian tinggi per 1/2 ke tampilan luas dan selesai. Kemudian selanjutnya itu yang kedua yaitu analisis menghitung kelili lingkaran. Contohnya yaitu tulisan input R atau jaring-jaring lingkaran dan P. Yang kedua yaitu kelili lingkaran K sama dengan 2 PR. Algoritma. Yang pertama itu menentukan nilai P. P sama dengan 3,14. Yang kedua menghitung jari-jari lingkaran. Yang ketiga rumus untuk menghitung kelili lingkaran yaitu K sama dengan 2 PR. Kemudian keempat nilai K atau kelili lingkaran akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengirim surat. Yang pertama itu tulisan. Ketik atau tulis surat. Yang kedua siapkan sampul surat atau amplop. Yang ketiga masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Bagian D, lem amplop surat dengan baik. Tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingin terlebih dahulu ambil buku atau alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat amplop tersebut. Selanjutnya beli dan tempelkan perangko pada amplop. Dan pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk serahkan ke pegawai pos. Dan contoh soal selanjutnya itu menghitung keliling persegi yang diketahui luasnya. Analisis input sama dengan luas. Input sisi, hitung sisi sama dengan L/2. Yang keempat itu hitung keliling persegi, K sama dengan 4 kali S. Algoritmanya yaitu inputkan luas persegi, hitung sisi menggunakan rumus di atas, hitung keliling persegi menggunakan rumus di atas. Nilai keliling persegi akan dicetak sebagai output ke perangkat output. Dan yang selanjutnya itu konversi suhu. Tulisan input besaran suhu dalam Celsius, satuan Celsius. Untuk melakukan konversi Celsius dari Celsius ke Reaumur digunakan rumus R sama dengan 4/5 kali Celsius. Untuk melakukan konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit digunakan rumus berikut. F sama dengan 9/5 C tambah 3. Suhu dalam besaran Reaumur dan Fahrenheit akan ditampilkan. Oke, selanjutnya materi bilangan bulat. Pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan yang terdiri dari bilangan bulat negatif seperti 0 dari 0 ke kiri yaitu -1, -2. Kemudian bilangan bulat positif 0 ke kanan, 1, 2, dan 3, dan seterusnya yang kalian bisa lihat pada slide yang ditampilkan. Kemudian bilangan 0. Selain itu juga mencakup bilangan cacah, bilangan prima, bilangan asli, dan bilangan 0. Serta bilangan komposit dan tidak mencakup bilangan imajiner, irasional, dan pecahan. Selanjutnya yaitu sifat bilangan bulat. Sifat bilangan bulat ini ada 4. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup misalnya A tambah B sama dengan C. Misalnya dalam angka yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini biasanya terjadi pada penjumlahan dan perkalian. Misalnya dalam angka yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 dikali 2. Atau dalam penjumlahan 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Kemudian sifat yang ketiga dan 4 yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan dan sifat distributif atau penyebaran, yang keduanya ini sama-sama berada pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Oke, masuk operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini terdapat 4. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan operasi yang melibatkan tanda plus sebagai simbol dari penjumlahan. Operasi pengurangan dengan simbol tanda datar garis datar.
Kemudian operasi perkalian seperti huruf X ya simbolnya. Kemudian operasi pembagian juga seperti tanda penjumlahan namun garisnya tidak tersambung seperti simbol penjumlahan. Oke, untuk contoh-contohnya nanti akan disampaikan di slide berikutnya, yaitu pada slide contoh soal bilangan bulat. Jadi di contoh soal bilangan bulat ini ada beberapa operasi hitungnya. Yang pertama yaitu penjumlahan. Bisa kita lihat 4A tambah 5A sama dengan 9A. Ini merupakan contoh sifat tertutup. Pada pengurangan juga 4A kurang 5A sama dengan minus 1A. Kemudian operasi hitungnya penjumlahan dan pengurangan. Tergabung antara penjumlahan dan pengurangan. 10A tambah 3B tambah 2A dikurang 7B itu sama dengan 12A kurang 10B. Masuk lagi ke perkalian. Di perkalian ini ada beberapa, yaitu misalnya jika positif, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan positif. Contohnya 2 kali 5 sama dengan 10. Atau juga bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya akan bilangan negatif. Kemudian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya juga akan negatif. Dan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan positif. Contohnya bisa dilihat pada slide di layar teman-teman masing-masing ya. Kemudian pembagian. Di pembagian sama dengan di perkalian, positif dengan positif menghasilkan positif, negatif dengan negatif menghasilkan positif. Yang menghasilkan negatif adalah positif bertemu dengan negatif atau sebaliknya negatif bertemu dengan positif. Sebagai contoh, 30 dibagi minus 5 sama dengan minus 6. Karena bilangan positif yaitu 30 bertemu dengan bilangan negatif yaitu minus 5. Atau minus 4 dibagi minus 1 sama dengan positif 4. Karena bilangan negatif minus 4 bertemu dengan bilangan negatif minus 1 menghasilkan bilangan positif yaitu 4. Oke, itu tadi materi bilangan bulat yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian diskusi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.